Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Al-Fatihah. Selesai. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita membahas tema 3, benda di sekitarku, subtema 3, perubahan wujud benda, pembelajaran pertama dan kedua. Perubahan wujud benda. Kita membahas bahasa Indonesia, menemukan informasi tentang perubahan wujud benda. Di gambar ini terdapat benda cair, benda padat, benda gas. Kalau melihat gambar ini, terjadi proses sesuai dengan tempatnya masing-masing. Benda cair bisa menjadi benda padat. Begitu juga benda padat bisa menjadi gas karena proses menyublim. Lebih jelasnya, kita membahas selanjutnya. Perubahan wujud pada benda. Benda padat menjadi ketika dipanaskan akan mencair. Ketika benda cair dipanaskan maka akan menjadi benda gas karena terjadinya penguapan. Perubahan wujud benda adalah proses yang terjadi pada suatu benda yang menyebabkan benda tersebut mengalami perubahan dari bentuknya. Tadi Pak Udin sudah jelaskan bahwasanya terjadi banyak perubahan ketika benda itu dipanaskan atau dinginkan. Ada 6 jenis perubahan wujud benda di sekitar kita, yaitu mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Yang pertama kita akan membahas mencair. Bagaimana proses pencairan itu terjadi? Yang pertama yaitu kita lihat benda padat menjadi cair. Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Proses pencair biasanya disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya karena terkena panas. Contoh peristiwa mencair dalam kehidupan sehari-hari adalah es batu. Ketika es batu itu dibiarkan di ruang terbuka, maka es batu itu akan mencair. Yang kedua yaitu mentega. Kalau mentega kita panaskan, mentega akan mencair. Yang ketiga gula pasir. Diaduk di dalam air panas, maka gula pasir itu akan mencair. Yang keempat logam. Logam itu sejenis besi. Ketika besi itu dipanaskan di suhu yang tinggi, maka besi itu akan meleleh. Jika kita menyalakan lilin, maka lilin akan terbakar dan meleleh menjadi cair. Ini adalah salah satu peristiwa mencair dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu membeku anak-anak. Bagaimana proses membeku ini terjadi? Membeku adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Peristiwa membeku merupakan kebalikan dari proses mencair. Contoh peristiwa membeku antara lain, air yang dimasukkan dalam kulkas akan membeku menjadi es. Ini sering kita temui di rumah kita masing-masing, yaitu di kulkas. Yang kedua yaitu serbuk agar-agar yang dicampur air panas, lama-kelamaan akan menjadi beku. Biasanya orang tua kita kalau yang membuat agar-agar ini ya. Yang ketiga lem cair untuk menyambung pipa, lama-kelamaan akan mengeras. Yang keempat gula jawa cair yang dimasukkan dalam cetakan akan menjadi keras, gula jawa atau gula aren. Untuk bahasa Indonesia silakan dikerjakan di kitab tematik halaman 120, 121 dan 135. Materi selanjutnya yaitu matematika, menyelesaikan masalah sehari-hari tentang berat benda. Ingat kembali tangga satuan berikut. Kalau turun tingkat dikalikan dengan 10, kalau naik 1 tingkat dibagi dengan 10. Contoh soal. Rani membeli 8 kantong apel Malang. Berat 1 kantong apel tersebut 250 gram.
berapa kilogram berat seluruh apel yang dibeli Rani? Kita jawab 8 dikali 250 gram sama dengan 2000 gram. Karena yang ditanyakan adalah kilogram, maka kita jadikan kilogram. Sama dengan 2000 gram menjadi 2 kilogram. Tugas matematika, kitab tematik halaman 126 dan 127. SPDB, unsur-unsur seni rupa. Lukisan merupakan salah satu contoh seni rupa. Seni rupa memiliki beberapa unsur. Yang pertama, garis. Garis adalah goresan yang memanjang dan mempunyai arah tertentu. Garis dapat dibuat pendek, panjang, lurus, tipis, vertikal, dan seterusnya. Sedangkan bentuk adalah unsur seni rupa yang terbentuk dari gabungan berbagai bidang. Bentuk juga dapat bermacam-macam, di antaranya bulat, persegi, tidak beraturan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu warna. Warna membuat karya seni menjadi lebih indah. Ada beragam warna, di antaranya warna primer yaitu merah, kuning, dan biru. Ada juga warna sekunder. Warna sekunder diperoleh dari campuran warna primer. Tugas SPDB halaman 130. PPKN, peran di sekolah. Dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar tidak lepas dari peran seluruh warga sekolah. Warga sekolah itu apa saja? Yang pertama, ketua yayasan atau pengurus yayasan. Yang kedua, kepala sekolah. Yang ketiga, wakil kepala sekolah. Yang keempat, guru. Dan yang kelima, siswa dan siswi. Yang keenam, karyawan dan staf tata usaha. Yang ketujuh, petugas kebersihan. Dan yang kedelapan, penjaga sekolah. Yang kesembilan, wali murid. Dan yang kesepuluh adalah dokter sekolah jika diperlukan. Setiap peran memiliki tugas dan kewajiban masing-masing. Semua peran sebaiknya dijalankan dengan baik dan sungguh-sungguh. Perbedaan peran di sekolah saling melengkapi. Dengan demikian kegiatan belajar dan mengajar di sekolah dapat berjalan lancar. Jadi anak-anak, warga sekolah ini harus saling menjaga, melakukan tugasnya masing-masing. Ketika ada salah satu dari warga sekolah ini tidak melakukan tugasnya, maka kewajiban dan lingkungan yang ada di sekolah tidak akan berjalan dengan lancar. Tugas PPKN, kerjakan kitab tematik halaman 137. Baik anak-anak, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.